Bukan masalah berapa banyak atau berapa lamanya seorang itu tidur, tapi apakah kualitas tidurnya itu bagus. Dia ada fase pertumbuhan. Tidur itu pada saat anak tidur, terutama di malam hari, nanti hormon pertumbuhan akan keluar nih. Apa kualitas tidur malam dan tidur siang itu sama? Halo, saya Dr. Viana. Saya dokter anestesi. Saya Dr. Yoga Yandika, dokter spesialis anak. Saya Dr. Effendi, saya dokter spesialis kandungan. Saya Dr. Agus, dokter spesialis kandungan. Perkenalkan, saya Dr. Bonita, saya konselor menyusui. Halo, saya Willy, dokter spesialis anak. Nama saya Dr. Prima, saya dokter kebidanan dan kandungan. Saya Dr. Fadila, saya dokter kandungan. Tidur itu penting untuk kesehatan kita. Sebaiknya berapa jam sih? Oke, tidur ya memang penting sih untuk kesehatan dan penting juga untuk setiap orang. Pasti semua orang pasti akan tidur. Nah, cuman Kalau untuk usia dewasa, itu rata-rata kebutuhan tidur kita itu nggak seperti anak bayi ya. Rata-rata yang kita butuhkan tidur yang efektif itu sekitar 8 jam. 6 sampai 8 jam. Asal tidurnya berkualitas. kalau kita lihat dari National Sleep Foundation, itu dia merekomendasikan nih jam-jam tidur. Misalnya pada anak-anak bayi 0 sampai 3 tahun ya direkomendasikan tidur 14 sampai 17 jam per hari. Pada anak-anak yang preschool misalnya 3 sampai 5 tahun ya disarankan 11 sampai 13 jam. Pada anak-anak usia sekolah misalnya usia 6 sampai 13 tahun ya disarankan jam tidur itu 10 sampai 13 jam. Anak usia remaja usia 14 sampai 18 tahun itu disarankan tidur itu kurang lebih 8 sampai 10 jam. Pada usia dewasa tidur itu 7 sampai 9 jam dan makin lanjut usia ya jumlah tidur akan lebih berkurang. Kalau misalnya pada usia-usia di atas 65 tahun biasanya jam tidur itu berkisar 7 sampai 8 jam per hari. Dan sebenarnya ada fakta menarik kalau tentang tidur nih ya. Jadi kita sebenarnya tahu namanya tidur itu dibagi jadi dua. Ada NREM dan juga ada tidur yang REM. Itu sebenarnya bedanya adalah ketika seorang sudah masuk ke tahap REM atau Rapid Eye Movement, itu artinya seorang udah tidur pules banget. Tapi kalau masih NREM, itu masih tidur ayam lah ceritanya. Tadi kan ditanyakan bahwa namanya orang dewasa nih tidur 8 jam. Sebenarnya kalau untuk saya bukan masalah berapa banyak atau berapa lamanya seorang itu tidur, tapi apakah kualitas tidurnya itu bagus. Hal yang paling basic yang orang bisa tahu aku ini udah REM atau belum adalah mimpi. Jadi ketika seseorang itu sudah bisa bermimpi, artinya dia sudah masuk ke tahap REM. Jadi kalau misalnya seorang itu keluhannya adalah, saya tuh sering mimpi sih dok, tapi kenapa bangun saya tuh capek terus gitu. Berarti sebenarnya REM-nya itu singkat. Jadi walaupun dia udah tidur berjam-jam, tapi kalau dia REM-nya tidak efektif, sama aja itu mau 8 jam, 24 jam sekalipun itu tidak efektif. Dokter sendiri tidurnya berapa jam? Kalau saya sebagai dokter kandungan tergantung Anda pasien saya. Kalau Anda pasien saya ngizinin saya tidur banyak, pengennya tidurnya banyak. Tapi kadang-kala kan saya harus lebih mementingkan istrinya orang nih. Istrinya orang mau melahirkan tengah malam, mau nggak mau saya juga kan harus menolong. Jadi kalau dibilang tidur saya mungkin rata-rata sekitar 5-6 jam per hari, ya memang masih kurang. Tapi saya akan usahakan untuk tidurnya itu cukup lelap. Saya rata-rata maksimal itu 8 jam, ya tadi minimal sekitar 5 atau 6 jam sehari. Kalau saya termasuk orang yang tidurnya sedikit. Saya tidurnya 5 sampai 6 jam per hari. Rata-rata mungkin ya 5 jam. Dokter kandungan biasa on call. Kalau memang lagi santai, tidak ada tindakan, tidak ada panggilan, ya bisa sekitar 8 sampai 9 jam sehari. Tapi kalau ada panggilan ya pasti lebih kurang dari itu. Kalau anak-anak tuh kenapa harus membutuhkan tidur yang lebih lama? Karena anak-anak yang kita harapkan adalah pertama, dia ada fase pertumbuhan. Tidur itu pada saat anak tidur, terutama di malam hari, nanti hormon pertumbuhan akan keluar nih. Growth hormone akan keluar. Terutama nanti akan keluar di jam 10, jam 11. Makanya anak nggak boleh begadang. Anak itu anjurannya jam 9 tuh udah di kamar tidur dia. Sehingga growth hormone naik, badan jadi panjang, jadi dia tumbuhnya nggak ke samping, tumbuh ke atas. Dan hormon-hormon itu kita sebutnya sebagai growth hormone, dia akan muncul saat anak itu tidur. Jadi saat anak itu tidur akan muncul hormon pertumbuhan tersebut. Jadi memang betul bahwa anak disarankan untuk memiliki tidur yang lebih dari orang dewasa tentunya.
Karena juga aktivitasnya kan belum banyak juga. Tumbuh kembang itu kan dipengaruhi oleh banyak faktor, tidak hanya dari jumlah tidur, dilihat lagi dari pola asupan gizinya seperti apa, pola aktivitasnya seperti apa, dan ya itu pola tidur itu juga mempengaruhi, jadi saling berkesinambungan seperti itu. Jadi tidak berdiri sendiri bahwa oh kalau misalnya tidurnya banyak tumbuh kembangnya akan bagus, atau misalnya kalau dia tidurnya kebanyakan tumbuh kembangnya jadi tidak terlalu baik, juga tidak seperti itu. Bagaimana dengan tidur siang, Dok? Itu baik nggak sih untuk tubuh? Tidur siang sih ada baiknya sih untuk tubuh ya, terutama untuk orang-orang yang aktivitasnya banyak. Tapi memang tidur siang yang baik itu kan tidak lama-lama ya, hanya sekitar setengah jam. Yang lama juga 1 jam, karena tujuannya untuk recovery aja. Ada yang merupakan kebiasaan, ada yang sifatnya aksidental ya. Jadi yang kebiasaan itu emang biasanya kalau saya nggak tidur siang biasanya sih lemes gitu kan, ada, yaitu ya sah aja silahkan. Kemudian ada yang karena aksidental itu karena misalnya capek ya, lelah atau malamnya kurang tidur, waktu tidur siang itu istilahnya menambah jam tidur yang harusnya itu misalnya 8 jam, malam dia cuma tidur 6 jam ya, tidur sorenya, tidur siangnya ya kekurangannya biasa seperti itu. Kalau tidur siang boleh aja untuk misalkan capek nih. Kalau namanya capek kan akan muncul stres dan menurunkan daya tahan tubuh. Ada perlunya mungkin tidur siang. Tapi kalau dia nggak tidur siang pun, asal tidur malamnya cukup, sebenarnya lebih utama malamnya dioptimalkan daripada tidur siangnya ditambahin begitu loh. Jadi katakanlah tidur malamnya 5 jam, terus kemudian tidur siangnya 1 jam. Apakah sama efeknya dengan 6 jam tidur malam? Nggak sama, lebih bagus tidur malamnya 6 jam. Tidur siang ada manfaatnya untuk mengurangi hormon stres gitu ya. Cuman kalau untuk melaninnya sendiri nggak banyak yang keluar gitu. Melanin itu untuk daya tahan tubuh gitu tadi ya. Apa kualitas tidur malam dan tidur siang itu sama? Tentu beda, karena gini, badan kita adalah badan yang memang disetting untuk kita tidur malam. Ya. Jadi ritme tubuh kita, semua organ kita itu memerlukan istirahat agar dia bisa melakukan perbaikan untuk aktivitas yang sudah dilakukan seharian penuh. Jadi kualitas tidur malam adalah yang terbaik.